Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu pada mata kuliah pemrograman dasar. Kita bisa belajar bersama terkait dengan pemrograman dasar. Pertama mungkin kami ucapkan, ya, saya pribadi juga mengucapkan selamat datang di Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada pertemuan pertama ini, sebelum kita melanjutkan atau melaju ke pembahasan materi perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Lahan Adi Purwanto. Saya mulai ngajar di TI UMP ini sejak 2012. Jadi alhamdulillah sudah hampir 9 tahun ya. Hampir 9 tahun saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, kembali lagi saya ucapkan selamat datang di TI UMP. Mari kita belajar bersama ya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan materi, nanti juga kita terlebih dahulu membahas kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Namun sebelumnya mungkin ada sedikit yang perlu saya pribadi sampaikan, bahwasannya mungkin background dari Anda semuanya mungkin kan tidak sama ya. Jadi apa namanya, Anda masuk ke UMP juga kan biayanya tuh nggak sedikit ya. Masuk UMP itu biayanya mahal ya. Kenapa? Karena untuk sampai UMP ini Anda kan terlebih dahulu mungkin ya mendaftar dulu di tempat yang lain, berkunjung ke tempat yang lain, ke tempat A, B, C dan seterusnya, dan akhirnya berkunjung ke UMP. Nah, untuk sampai ke UMP-nya sendiri kan apa namanya, sudah ada biaya yang dikeluarkan ya. Jadi ke kampus A, B, C dulu baru ke UMP. Tapi tidak apa ya. Jadi saya mungkin perlu sampaikan bahwasannya yang namanya mutiara kalau dilemparkan ke sawah apakah akan berubah menjadi batu kerikil atau bahkan menjadi tanah liat? Jawabannya tidak ya. Ketika sebutir mutiara dilemparkan ke sawah, dia walaupun apa namanya masuk ke dalam lumpur, tetap dia adalah mutiara. Artinya dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menuntut ilmu, ya tetap jadilah diri sendiri, ya kan? Tetap asah potensi, ya kan? Tetap menggali ataupun mengeksplorasi kemampuan diri dan terus meningkatkan kemampuan. Gitu. Ya, jadi dimanapun Anda belajar, Anda yang penting bisa membawa diri, gitu ya. Orang tua sudah mengupayakan Anda belajar, Anda kuliah, Anda melanjutkan studi. Silakan manfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh ibu bapak Anda semuanya dengan menunjukkan keseriusan dalam menuntut ilmu, dalam studi, dan memberikan hasil yang terbaik. Oke. Mungkin karena ini sifatnya video, mungkin saya juga tidak bisa terlalu kocak dan sebagainya ya, mungkin tidak bisa melawak ini itu dan seterusnya ya. Mungkin semoga kedepannya kita bisa melakukan kuliah tatap muka sehingga kita bisa lebih mengekspresikan ekspresi kita ketika di lab ataupun di kelas. Baik, mungkin untuk sedikit perkenalan itu, untuk selebihnya nanti apa namanya perkenalan bisa dilanjutkan pada saat sesi-sesi luring ya atau tatap muka langsung. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwasannya saya juga alumni UMP ya. Jadi saya itu kakak tingkat Anda. Saya angkatan pertama UMP. Saya angkatan pertama 2007 ya. Masuk UMP, kemudian alhamdulillah lulus, kemudian saya ditawari ataupun di apa namanya
ya mungkin ditawari atau di ini ya jadi dosen, karena sebelumnya memang saya suka mengasisteni beberapa dosen yang ada di TIUMP. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk ngajar juga di sini, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di UMP. Oke, terkait dengan pemrograman dasar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya sebelum masuk ke perkuliahan mungkin kita akan bahas dulu terkait dengan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Oke. Nah, pertama deskripsi mata kuliah ya. Jadi materi ini pemrograman dasar itu ada 3 SKS ya, betul ya, sesuai dengan KRS yang Anda ambil. Kemudian kita mulai nanti di pertemuan pertama ada pengantar. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita ada bahas algoritma, flowchart, dan decision table. Kemudian nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas pemrograman sisap. Kita nanti akan gunakan bahasa pemrogramannya sisap ya. Jadi mungkin di kelas lain ada dosen yang mungkin menggunakan bahasa pemrograman berbeda, tapi tidak mengapa karena kita di sini lebih ke arah pengenalan logika, kemudian bagaimana sintaks bahasa pemrograman ya. Jadi kalau masih dasar-dasar seperti ini, banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan. Ada banyak sekali di sana. Oke, kemudian ada tipe data dan tipe data pada sisap dan variabel dan konstanta. Kemudian pada pertemuan yang keempat kita akan masuk ke pembahasan operator. Operator pada pemrograman itu ada apa saja, nanti kita akan bahas di sana. Kemudian ada array satu dimensi ataupun multidimensi. Kemudian di pertemuan 6 dan 7 nanti ada kondisional. Nah, pertemuan 1 sampai 7 kemudian nanti kita UTS ya. Kemudian setelah UTS kita lanjutkan pertemuan 8 dan 9, kita membahas tentang perulangan. Kemudian ada pembahasan metode, kemudian ada recursion, dan yang pertemuan ke-13 dan 14 adalah exception handling. Oke. Ya, ini adalah apa namanya untuk eh, deskripsi mata kuliah atau pembahasan mata kuliahnya. Jadi deskripsi mata kuliahnya ini itu lebih jadi membekali dasar-dasar pemrograman dan logika pemrograman bagi mahasiswa seperti itu ya. Jadi memantapkan atau membangun logika pemrograman gitu ya. Oke. Kemudian untuk metode perkuliahannya, pertama kita tatap muka daring ya. Oke, semoga kedepannya kondisi semakin baik ya, sehingga kita bisa segera melaksanakan kelas atau kuliah tatap muka langsung di lab ataupun di kelas. Kemudian berikutnya praktikum, karena sementara kita masih daring, maka untuk praktikum saya mungkin nanti semacam ini memberikan video-video tutorial ataupun saya menyiapkan modul-modul ya, ya sifatnya tutorial, ada langkah-langkah bisa Anda ikuti, bisa Anda kerjakan sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah yang telah dicontohkan. Karena kebetulan ini juga mata kuliahnya pemrograman dasar, jadi di dalamnya ada unsur praktikumnya. Kemudian selebihnya ada diskusi ataupun tanya jawab, silakan jika ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan silakan disampaikan, karena sementara daring bisa melalui WA group ya. Grup WA sudah saya sematkan di on class, silakan nanti bisa apa namanya atau nomor HP saya bisa saya hubungi ya, atau silakan nanti kalau belum ada grup kelas ini silakan dibantu untuk membuat grup, mohon saya dimasukkan gitu. Kemudian yang sifatnya non tatap muka bisa dalam bentuk tugas baik individu ataupun kelompok, nanti kita sesuaikan ya. Nanti kita tetapkan, kita diskusikan bersama apakah tugas itu akan bersifat individu ataupun kelompok. Nah, adapun referensi atau acuannya, nanti saya juga akan berikan referensinya dari MOOC Software Development Fundamental. Nanti ada materi-materi yang saya ambil dari apa namanya modulnya Microsoft ya. Makanya kita menggunakan sisap, kita mengacu langsung pada Microsoft modul ya. Di sini ada MOOC Software
development fundamental. Oke, ini adalah salah satu course-nya Microsoft. Kemudian ada banyak juga sumber bacaan yang relevan ya, karena ini mata kuliahnya masih dasar, saya kira masih banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita acu, yang bisa kita reference ya, untuk apa namanya menambah wawasan, menambah pengetahuan terkait dengan materi pemrograman dasar. Oke. Kemudian terkait dengan kontrak perkuliahan ya pastinya mematuhi peraturan UMP ya, dari mulai adat berbusana, kemudian tata tertib yang lain pastinya Anda semuanya sudah diberitahu ya, mungkin pada saat pendaftaran ataupun pada saat PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus ya. Ya, semacam itu. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, nah, PKKMB ya. Oke. Kemudian yang berikutnya karena kuliah kita daring ya, ya silakanlah saling menjaga saja, menjaga etika dalam berkomunikasi secara daring ya, baik dalam chatting, forum diskusi ataupun nanti kedepannya ketika kita mengadakan video conference atau bahkan nanti ketika kita sudah kuliah tatap muka, silakan juga tetap dipertahankan etika dalam berkomunikasi. Sampaikan yang baik walaupun misalnya nanti menyanggah atau mengomentari pendapat teman lain, silakan sampaikan yang santun gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan tugas, pengumpulan tugas itu harus tepat waktu ya, sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Untuk melatih kedisiplinan kita bersama, ya, keterlambatan pengumpulan tugas akan dikenai pemotongan nilai sebesar 5% per hari keterlambatan. 5% dari berapa? 5% dari nilai yang didapat. Gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan tugas yang dikumpulkan via email, ini bisa melalui alamat email ini. Silakan nanti dicatat ya. Jika dikirimkan ke alamat email selain alamat tersebut, itu yang tercetak merah, ya, maka saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Itu aja ya. Oke, jadi hati-hati. Dan kesepakatan yang lain ini akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi nantinya. Oke, nanti kita ada kesepakatan-kesepakatan lain kalau memang nanti kita perlu mengambil kesepakatan. Kemudian terkait dengan bobot komponen penilaian, ini presensi kehadiran saya 10% maksimal. Biasanya nilai presensi ini saya masukkan ke dalam nilai unjuk kerja. Jadi untuk komponen penilaian di UMP kita ada unjuk kerja, tugas, UTS, dan UAS. Unjuk kerja saya ambil dari presensi, 10% dari nilai total. Kemudian tugas 30%, UTS dan UAS juga sama 30%. Tugas, UTS, dan UAS saya buat rata 30%. Harapannya saya bisa memberikan penilaian yang merata antara proses dan akhir ya. Jadi UTS walaupun nanti mungkin diujikan di tengah semester, tapi kan itu kan sama saja ya di akhir ya, materi yang diajarkan di pertemuan pertama sampai 7 diujikan di UTS. Kemudian materi yang diajarkan dari setelah UTS sampai UAS nanti diujikan pada saat setelah pertemuan setelah UTS sampai sebelum UAS ya, diujikan pada saat UAS. Tapi karena ini adalah materinya pemrograman, sangat dimungkinkan sekali pada saat UAS ada materi sebelum UTS yang disampaikan karena sifatnya itu materinya akumulatif ya, menambah seperti itu terus. Ya, jadi kemampuan yang didapat sebelum UTS mungkin juga sangat mungkin dimasukkan dalam
soal ujian pada saat UAS. Jadi sebetulnya UTS maupun UAS kan akhir ya sifatnya ya. Nah, supaya saya bisa memberikan penilaian pada saat proses pembelajaran, saya memberikan persentase nilai tugas sama dengan UTS dan UAS begitu. Oke. Kemudian terkait dengan pelaksanaan UTS dan UAS, Anda bisa mengikuti UTS atau UAS minimal itu kehadirannya 80% dari perkuliahan yang telah diselenggarakan. Sebelum UTS kita selenggarakan ada pertemuannya 7 kali pertemuan. Silakan Anda sudah jadi mahasiswa bisa menghitung 80% dari 7 berapa ya. Oke. Kemudian ketika UAS sudah terselenggara 14 pertemuan, maka 80% dari 14 berapa bisa dihitung. Berarti 10%-nya kan 1,4. 1,4 kali 8 berapa? 84 kali 8, 32. 11,2. Ya. 11,2 pertemuan. Nah, kan tidak ada pertemuan ikut 11 pertemuan, berarti kan masih kurang dari 80%, berarti 11,2 ya harus dibulatkan 12 pertemuan. Jadi Anda maksimal tidak bisa mengikuti perkuliahan bolos gitu ya, dengan keterangan bolos atau alfa absen itu 2 kali ya. Oke. Dan tidak ada ujian susulan baik UTS ataupun UAS, kecuali bagi Anda yang memang berhalangan mengikuti ujian baik UTS maupun UAS dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pastinya mengkonfirmasi ke dosen sebelum ujian dilaksanakan. Sehingga sebelum ujian dilaksanakan nanti sudah bisa ditetapkan sekiranya kapan untuk ujian susulan akan dilaksanakan. Gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan kriteria penilaian, silakan ini ada nilai A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, D, dan E. Ya. Untuk skor lebih besar atau sama dengan 86 sampai 100 pastinya ya. Itu Anda berhak mendapatkan nilai A. Skor 86 itu dari mana? Dari nilai yang Anda dapat dari komponen yang tadi. Ada presensi atau unjuk kerja, tugas, UTS, dan UAS. Yang mana persentasenya seperti yang tadi sudah disampaikan. Unjuk kerja 10%, tugas, UTS, dan UAS masing-masing juga 30%. Nah, misalnya UTS-nya dapat 75, 30%-nya berapa? Nah, itu menjadi menjadi kontribusi untuk mendapatkan nilai 86 ini. Nanti ditambah 30% dari nilai UAS, ditambah 30% dari rata-rata nilai tugas, dan ditambah 10% dari nilai unjuk kerja ataupun kehadiran tadi. Totalnya ada berapa? Kalau totalnya lebih besar atau sama dengan 86, maka Anda berhak mendapatkan nilai A. Gitu ya. Oke, silakan bisa direkayasa Anda menginginkan mendapatkan nilai apa gitu ya. Ya barangkali aja ada yang pengen dapat nilai D gitu ya. Gitu kan. Ya siapa tahu ya, kan gitu. Kemudian untuk perwakilan kelas ini siapa? Nanti silakan didiskusikan ya. Nanti mohon di-share melalui grup WA ya. Mohon kalau grup WA-nya belum ada ya mohon dibuatkan, saya mohon dimasukkan. Begitu ya, ini untuk perwakilan kelas silakan nanti didiskusikan. Mungkin itu pada sesi kontrak ini ya. Jadi paling tidak setelah mengikuti mata kuliah ini Anda itu bisa membuat program sederhana dengan menerapkan ada di sana ada struktur percabangan ya, kondisional, perulangan, menggunakan array, menggunakan exception handling ya, penanganan kesalahan ya. Jadi dasar-dasar pemrograman Anda sudah bisa. Anda paling tidak bisa membuat sebuah aplikasi konsol nantinya. Ya,
Harapannya begitu, logika pemrograman Anda sudah jalan, sudah oke, karena yang namanya membuat program itu intinya adalah akal-akalan, ya. Bagaimana mensiasati apa? Mensiasati supaya komputer prosesnya, alurnya sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Misalnya ada input seperti apa, nanti pemrosesan itu mau dibuat seperti apa, kita yang merekayasa, kemudian output dari pemrosesan itu ditampilkan seperti apa, dan seterusnya kita juga yang merekayasa. Jadi yang bermain di sana adalah logikanya. Ya, kita bermain logika bagaimana supaya program itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Mungkin itu dulu untuk penyampaian kontrak perkuliahan. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya sehat-sehat terus gitu ya. Oke, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.